Halo para sahabat, kembali kita berjumpa untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam pekan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-13, ayat yang ke-24 sampai ayat ke-32, yaitu berbicara tentang akhir zaman atau tentang kedatangan Yesus yang kedua, yang sering pada umum kita dengar adalah hari kiamat. Kapankah hari kiamat itu akan terjadi? Nah, melalui bacaan dari Injil Markus pada hari ini, kita diberitahukan tanda-tanda sebelum hari kedatangan Tuhan itu datang. Tanda yang pertama adalah matahari akan menjadi gelap, bulan akan menjadi gelap, kemudian bintang-bintang dari langit akan berjatuhan, kemudian kuasa-kuasa langit akan bergoncangan. Dan itu adalah tanda-tanda menurut Injil Markus dari ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-32. Nah, pertanyaannya, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apakah persiapan yang kita perlukan untuk berjaga-jaga untuk menantikan kedatangan Tuhan? Dan kapankah hari kiamat itu akan datang? Untuk itu mari kita simak video ini sampai selesai. Pertanyaan yang pertama adalah, kapankah hari kiamat akan datang? Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan menjawab kita melalui ayat yang ke-32 bahwa hari kiamat tidak ada seorang pun yang tahu, baik malaikat, baik anak yaitu Yesus, maupun kita semua tidak ada yang tahu kapan hari kiamat akan datang, kecuali hanya Bapa saja yang tahu. Karena tidak ada yang tahu kapan harinya, kapan saatnya kiamat itu akan datang, maka Tuhan menghendaki kita, memperingatkan kita melalui bacaan pada hari ini, yaitu berjaga-jaga, selalu berwaspada. Mungkin hari kiamat masih jauh, tetapi ingat, hidup di dunia ini tidak selamanya abadi. Maka hari kematian selalu dekat dengan kita. Lalu apa yang perlu kita persiapkan untuk menyambut hari kematian kita? Jangan sampai kita mendapatkan celaka dan penyesalan dari belakang. Itu pun yang ditulis dalam Injil Markus. Hari kematian atau hari kiamat datang sama seperti pencuri yang datang pada malam hari yang tidak terduga-duga. Sebagai tuan rumah yang baik, kita harus mengunci pintu dengan baik, membeli gembok yang bagus agar para pencuri tidak mudah masuk mengambil barang-barang milik kita. Nah, begitu juga pun dengan hari kedatangan Tuhan. Maka kita harus menyiapkan diri sebaik-baik mungkin agar kita tidak binasa dalam api yang kekal. Nah, kira-kira apa saja yang perlu kita persiapkan untuk menyambut hal tersebut? Nah, berikut ini saya akan berbagi sharing, yaitu 5 persiapan untuk berjaga-jaga menyambut hari kematian atau hari kedatangan Tuhan. Bagi kita orang yang percaya, yang pertama adalah tetap memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itu tertulis di dalam Injil Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengutus putranya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kemudian
kita tidak boleh menduakan Yesus, yaitu dengan ilah-ilah yang ada di dunia ini. Kemudian kita tidak menjual iman kita atau menjual Yesus dengan harta atau dengan pasangan hidup kita. Semiskin apapun hidup kita, apapun kondisi kita, kita tetap memiliki berpegang teguh kepada iman kita. Karena hidup adalah sementara, seperti asap atau seperti uap, seperti rumput yang segar pada pagi hari, kemudian hilang dan lenyap. Jangan sampai penyesalan akan datang terlambat. Untuk itu, tetap memiliki iman di dalam Yesus. Itu adalah persiapan yang pertama. So, persiapan yang kedua adalah tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita punya saat ini. Mengapa? Karena iman timbul dari setiap pendengaran akan firman Kristus. Itu adalah menurut Rasul Paulus. Bagaimana kita memiliki iman? Bagaimana kita mengenal Yesus? Tentu kita harus membaca kitab suci. Dan bacaan pada hari ini, ayat ke-31 Injil Markus berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Jadi, walaupun langit dan bumi ini akan hilang, tetapi perkataan Tuhan akan kekal, yaitu ya dan amin, alfa dan omega. Dan Santo Hieronymus berkata, orang yang tidak membaca kitab suci sama dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Wow, bagaimana kalau kita tidak mengenal Kristus? Lalu bagaimana kita memperoleh keselamatan? Nah, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam surat Rasul Paulus juga di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16, membaca kitab suci itu sangat penting. Karena kitab suci diilhamkan oleh Allah, bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, apapun yang ada di dalam Alkitab, itu adalah mengajarkan kita, mendidik kita, agar kita berjalan di dalam jalan kebenaran. Firman Tuhan akan mengubah karakter kita, mengubah akal budi kita, sehingga kita tidak disesatkan oleh ilah-ilah yang ada di dunia ini, yang selalu menyesatkan kita dengan keinginan daging, keinginan mata, maupun keangkuhan hidup. Nah, begitu pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sambil menanti kedatangan Tuhan atau hari kematian kita. Kemudian persiapan ketiga, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berjaga-jaga dengan berdoa. Berdoa itu jangan anggap enteng. Berdoa adalah menjalin hubungan relasi yang baik dengan Tuhan. Semakin sering Anda dan saya berkomunikasi dengan Tuhan, maka hubungan kita akan semakin baik dengannya. Sama seperti toko Nuh dalam perjanjian lama, saat kiamat pertama oleh air bah. Semua orang sibuk kawin mengawinkan, sibuk makan dan minum. Dan hanya Nuh yang berkenan di hati Tuhan, sebab dia menjalin relasi yang baik, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Mau nggak tidak seperti Nuh? Hidup ini adalah kesempatan, saudara-saudariku. Mari ikuti teladan tokoh-tokoh Alkitab yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Itu adalah langkah yang ketiga. Tentu langkah yang ketiga ini tentang doa ini, penjelasannya sungguh sangat panjang, karena doa juga akan memberi kekuatan kepada kita, menjaga kita dari kuasa-kuasa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan langkah yang keempat, persiapan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan adalah melayani.
Kita hidup untuk melayani. Kita datang ke dunia ini untuk melayani, siap dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia memberi amanat agung kepada para muridnya dan kepada kita, yaitu di Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Tuhan bersabda, "Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di surga dan di bumi. Pergilah ke ujung dunia, jadikanlah bangsa muridku. Beritakanlah Injil dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka seperti apa yang telah kuajarkan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Wow, Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam pelayanan kita. Nah, bagaimana kita tetap semangat untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita, pikiran kita, kekuatan kita, baik dengan segenap waktu, harta, talenta kita persembahkan untuk melayani Tuhan. Kita juga melayani sama manusia, karena hidup kita manusia adalah makhluk sosial, saling tolong-menolong, terutama dalam situasi COVID seperti saat ini. Kita tidak boleh hidup egois yang mementingkan diri sendiri. Kemudian langkah yang kelima atau yang terakhir, persiapan-persiapan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan atau hari kematian kita adalah menjaga kekudusan tubuh kita, menjaga kesucian tubuh kita. Firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Berarti kalau kita tidak suci, bagaimana kita bisa melihat Allah? So, mari kita menjaga ucapan, perkataan, kelakuan atau perbuatan kita, jangan sampai tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun menyakiti hati sesama kita. Dan menjaga tubuh kita, yaitu bait Roh Kudus, dengan tidak mabuk-mabukan, tidak berzina. Kita tetap menjaga kesucian tubuh kita, karena itulah peringatan Tuhan pada hari ini. Dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, masih banyak juga langkah-langkah persiapan-persiapan yang lain, tetapi marilah kita untuk mengaplikasikan kelima langkah-langkah ini. Semoga dengan kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengaplikasikannya dari hari ke hari, sehingga pada saat Tuhan Yesus datang, kita sama seperti 5 gadis yang bijaksana yang ikut bersama berpesta dengan Tuhan, perjamuan dengan Tuhan. Jangan sampai kita seperti 5 gadis yang bodoh, yang tidak menyiapkan segala sesuatu dengan baik, sehingga mereka pun hanya tinggal penyesalan. Nah, saudara-saudariku, semoga bacaan hari ini memperingatkan kita untuk tetap berjaga-jaga menyambut hari kedatangan Tuhan atau hari kematian kita. Semoga Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Amin.